eee, yang sudah apa namanya, on time, tepat waktu. Mudah-mudahan nanti yang lain menyusul ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke modul 4. Di sini sebelumnya saya mohon maaf ya, saya, nggak sempat buat PowerPoint. Jadi saya mencantumkan, apa namanya, modulnya langsung di sini, modul 4. Oke, kita lanjut ya ke, modul 4 atau materi keempat. Di sini kita melanjutkan dari materi ketiga kemarin, yaitu tentang peluang. Sekarang di modul 4 kita, melanjutkan ke variabel acak. Nah, variabel acak itu apa sih? Sebenarnya di sini masih berhubungan dengan, peluang atau probabilitas. Jadi variabel acak ini pada dasarnya adalah bilangan acak. Nah, misalkan dalam peluang itu kan kita, mengikuti urutan atau peluangnya jelas. Nah, sedangkan di sini kalau variabel acak, dia variabel acak di sini dia, mempunyai ruang sampelnya, acak atau tidak diketahui. Nah, misalkan di sini kita punya, contoh sebuah mata uang seimbang dilemparkan 3 kali. Berarti di sini, ruang sampelnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ruang sampelnya. Dengan M sama dengan muka dan B sama dengan belakang. Nah, di sini variabel-variabel acaknya, nah misalkan yang ditanyakan peluang yang pertama atau cacah yang pertama yaitu muka yang tampak. Nah, berarti kan muka yang tampak di sini, dari ruang sampel sini, bisa acak, bisa di sini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sedangkan di sini B, B, B di sini berarti bukan cacah muka yang tampak, berarti dia cacah belakang yang tampak. Nah, maksudnya acak di sini berarti, kita tidak tahu nih, dia di ruang sampel yang keberapa. Nah, berarti di sini kita menyebutnya dengan variabel acak. Kemudian variabel acak di sini dinyatakan dengan huruf besar. Nah, karena nilai variabel acak ditentukan oleh hasil eksperimen. Misalkan, nah kita punya contoh lagi. Misalkan X menyatakan variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah mata dadu atau yang tampak pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, di sini kita melemparkan 2 buah dadu, kemudian kita akan mendefinisikan. Nah, variabel acak dari jumlah mata. Berarti, mata dadu kan ada 6. Kalau 2 mata dadu, berarti kan ruang sampelnya ada 36. Misalkan di sini, karena di sini definisinya tentang jumlah mata yang tampak, berarti di sini kita, memulainya dengan X sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 1 kan berarti jumlah antara 1 ditambah 0 atau 0 ditambah 1, sedangkan kan 0 tidak ada di mata dadu. Nah, berarti kita mulainya dari X sama dengan 2, yaitu penjumlahan mata dadu pertama dengan mata dadu kedua, P1 ditambah 1 itu kan sama dengan 2. Nah, untuk menyatakan, variabel acak X ini, kita, berpacu atau berpatokan sama, pernyataannya. Misalkan di sini pernyataannya jumlah mata yang tampak. Nah, kalau misalkan di sini X menyatakan variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah mata dadu yang tampak adalah sama dengan 7. Nah, berarti kan kita punya X sama dengan 7. Nah, X sama dengan 7 berarti di sini jumlahnya P16, 25, 34, 43, 52, 61. Jadi untuk menentukan variabel acak di sini, untuk menentukan variabel acak X-nya, nah kita harus, mengikuti pernyataannya. Pernyataannya apa yang diinginkan, gitu. Nah, ini untuk variabel acak X dengan jumlah mata dadu yang tampak pada 2 pelemparan 2 buah dadu. Nah, di sini ada variabel acaknya dari PX sama dengan 2 sampai PX sama dengan 12, yaitu sampai 1/36. Nah, ini kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 1. Nah, di sinilah keistimewaannya dari si variabel acak. Ini berarti kan karena X harus menjalani pada salah satu dari harga-harga 2 sampai 12. Nah, 2 sampai 12 di sini kan tadi yang menyatakan jumlah mata dadu yang tampak dari pelemparan 2 buah dadu. Maka kita mempunyai 1 sama dengan P gabungan dari 12 tadi, 12 di mana I-nya sama dengan 2, I berawalan dari 2, nah dengan variabel X-nya sama dengan N, itu penjumlahan atau sigma 12 dengan N sama dengan 2, PX sama dengan N. Kemudian ini kalau kita jumlahkan, PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3 sampai PX sama dengan 12, nah itu akan menghasilkan 1. Nah ini termasuk dari sifatnya si variabel acak. Nah ini nanti akan berhubungan dengan variabel acak diskrit maupun, kontinu. Nah ini harus diingat, setiap variabel acak itu, nah kalau dijumlahkan akan menghasilkan 1. Nah sama halnya dengan aksioma probabilitas atau peluang.
Misalkan kita punya contoh lagi. Nah, misalkan kita melakukan eksperimen yang terdiri dari pelemparan 2 mata uang seimbang. Misalkan Y, tadi kan misalkannya X, jadi variabel acaknya itu sama dengan kita membuat, himpunan, kita notasikan, tadi X, nah sekarang kita misalkan Y. Y-nya ini menyatakan jumlah muka yang tampak, berarti kita hanya fokus pada muka. Nah, maka Y adalah variabel acak yang menjalani salah satu dari harga-harga 0, 1, 2. Nah, 0 artinya di sini berarti tidak ada muka yang tampak. Nah, kalau 1 berarti mukanya tampak 1 kali, dan 2, nah berarti X-nya Y-nya sama dengan 2 ini artinya mukanya tampak 2 kali. Nah, berarti kalau kita notasikan dengan angka di sini, nah PY sama dengan 2 artinya Y yang menyatakan jumlah muka, yang menyatakan mukanya tampak. Berarti kan mukanya ada 2 kali nih, P, M, M. Berarti di sini kan mukanya tampak 2 kali, sama dengan 1/4. 1/4 dari mana? Nah, di sini kan NS ruang sampelnya dari 2 pelemparan mata uang itu kan sama dengan 4. Nah, kita kembali lagi ke peluang. Nah, di sini kan peluangnya 1 kali nih, 1 kali munculnya, eee muka. Nah, berarti kan 1/4, NP per NS. NS-nya di sini sama dengan 4, dengan ruang sampelnya sama dengan 4. Kemudian PY sama dengan 1, artinya ruang, artinya di sini berarti si muka yang tampaknya itu hanya 1 kali. Nah, di sini dari ruang sampel kita punya MB dan BM. Nah, di sini kan terlihat M-nya muncul sekali dan di sini juga M-nya muncul sekali. Nah, di sini jumlahnya dari PY sama dengan 1 itu kan sama dengan 2. Nah, ruang sampelnya sama dengan 4, dengan 2/4 atau 1/2. Kemudian PY sama dengan 0, artinya di sini berarti tidak ada muka yang tampak. Nah, berarti di sini yang keluarnya itu BB, belakang-belakang. Ini berarti peluangnya juga sama dengan 1/4. Nah, berarti kalau kita jumlahkan di sini, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi setiap variabel acak kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Sebuah mata uang mempunyai peluang P untuk muncul muka. Mata uang tersebut dilempar berulang-ulang sampai mendapat muka yang pertama. Misalkan pelemparan mata uang tersebut independen. Independen berarti di sini artinya bebas ya. Dan N menyatakan jumlah pelemparan yang diperlukan untuk mendapatkan muka yang pertama. Maka N menyatakan variabel acak yang menjalani harga-harga 1, 2, 3 dengan peluang masing-masing. Nah, berarti ini PN sama dengan 1, artinya di sini kalau kita melemparkan mata uangnya sebanyak 1 kali, maka kita punya peluangnya PM, artinya yang keluar itu muka sama dengan P. Nah, karena di sini kita berpakunya pada, munculnya muka. Muka ini kan berarti dia dinotasikan dengan peluangnya sama dengan P. Kemudian kalau kita, melemparnya sebanyak N 2 kali, maka nah kemungkinan munculnya sama dengan PBM, sama dengan B-nya di sini kan berarti belakang, artinya dia P komplement atau 1 dikurangi P, nah di sini M-nya sama dengan P. Nah, berarti 1 dikurangi P dikali P. Sampai seterusnya sampai, N keluar munculnya muka. Nah, berarti kita rumuskan di sini PN sama dengan N sama dengan P, BB sampai BM. Nah, di sini B-nya berarti sama dengan N-1. Nah, berarti kita hitung lagi sama dengan 1 dikurangi P, pangkat N-1, nah dikali P, di mana N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini juga kalau kita jumlahkan, itu akan menghasilkan 1. Pokoknya setiap variabel acak random itu kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 1. Nanti di variabel discrete maupun kontinu juga, eee, fungsi massa peluang dan fungsi densitasnya itu akan sama dengan 1. Nah, kemudian contoh lagi, misalkan eksperimen kita terdiri dari observasi berapa lama suatu baterai dapat beroperasi. Misalkan juga keinginan kita hanyalah untuk melihat apakah baterai tersebut bisa bertahan sampai 2 tahun atau tidak. Dalam hal ini kita mendefinisikan variabel acak I dengan, nah I-nya di sini 1, bila baterai bertahan 2 tahun, sedangkan 0 itu untuk lainnya. Nah, di sini bila E menyatakan kejadian bahwa baterai bertahan 2 tahun, maka variabel acak I dikenal sebagai variabel indikator untuk kejadian E. Nah, di sini kita perhatikan I sama dengan 1 atau 0 itu tergantung apakah E ini kejadian yang menyatakan, baterai bertahan 2 tahun atau tidak itu, nah kejadian si I-nya ini. Jadi kalau I-nya sama dengan 1 berarti dia bisa bertahan 2 tahun. Nah, sedangkan untuk 0 berarti dia bisa saja tidak terjadi sama sekali. Nah, di sini kan dari contoh-contoh yang kita pelajari tadi, nah di sini berarti variabel-variabel acaknya itu
menjalani harga-harga yang jumlahnya berhingga atau tak hingga yang terhitung. Jadi kita perhatikan kalimat, kata-kata terhitung. Nah, variabel acak ini kita sebut dengan variabel diskrit. Nah, tetapi selain variabel diskrit, kita juga mengenal dengan, ada lagi variabel acak kontinu, yaitu variabel acak yang menjalani, harga-harga yang tak terhitung. Misalkan, nah di sini dengan, apa namanya, variabel-variabel acak ini kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatif atau fungsi, densitasnya. Nah, untuk yang pertama, kita langsung lanjut ya ke variabel acak diskrit. Sebenarnya teman-teman di sini kan materinya banyak ya di modul. Nah, intinya kita di sini hanya belajar tentang, cara menentukan variabel acaknya, nanti kemudian setelah itu kita menentukan harga harapan dan, variansi. Jadi nggak usah pusing, nggak usah bingung, "Kak, ini rumusnya banyak banget," nggak usah pusing begitu. Nanti yang ditanyakan kan juga hanya beberapa. Nah, biasanya yang ditanyakan itu tentang, fungsi densitasnya yang saya katakan tadi. Biasanya kan kalau variabel acak diskrit di sini kita berbicara tentang sigma atau jumlahnya, menggunakan sigma. Nah, kita lanjut ya di sini variabel acak diskrit. Nah, di sini variabel acak diskrit merupakan variabel-variabel yang dapat menjalani harga paling banyak tak hingga terhitung bilangan. Nah, di sini untuk rumusnya, nah fungsi massa peluang PA dari X, nah kita definisikan sebagai PA sama dengan PX sama dengan fungsi massa peluang PA positif pada hampir semua harga A. Ini berarti bila X harus menjalani harga-harga X1, X2, sampai Xn, maka di sini PX-nya harus lebih besar dari sama dengan 0, dengan I-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi yaitu sigma ta hingga I sama dengan 1 PXI. PX ini variabel acak random yang menjalani harga XI itu harus sama dengan 1. Nah, perlu teman-teman perhatikan, di sini variabel acak diskrit itu menggunakan sigma. Nah, nanti untuk variabel acak kontinu itu menggunakan integral. Nah, untuk membedakannya, teman-teman harus mengingat ini. Nah, kalau variabel acak diskrit itu menggunakan sigma. Kemudian ada lagi di sini yang termasuk ke variabel acak diskrit. Nanti apa saja? Nanti teman-teman bedakan lagi dengan variabel acak kontinu yang termasuk kontinu yang mana saja dengan parameternya masing-masing. Nah, di sini fungsi distribusi. Nah, kalau tadi kan fungsi massa peluangnya. Sekarang fungsi distribusi dari X mempunyai fungsi massa peluang yang diberikan oleh FA. Nah, di mana di sini sigma semua XI kurang lebih sama dengan A PXI. Misalkan di sini kita punya contoh. Nah, di sini P1 sama dengan 1/2, P2 sama dengan 1/3, dan P3 sama dengan 1/6. Nah, di sini maka fungsi distribusi F kumulatif dari X diberikan oleh, nah biasanya di sini fungsi distribusi kumulatif itu, suka ditanyakan, selalu ada di materi diskusi maupun, apa namanya, ujian nanti ini selalu ada. Nah, di sini berarti fungsi distribusi kumulatifnya, nah kita menjalani harga-harga, kita misalkan A-nya sama dengan 0, FA sama dengan 0, artinya A-nya kurang dari 1. Kemudian P1-nya itu 1/2 dikurangi 0 sama dengan 1/2. Nah, ini sesuaikan dengan ini, P1 sama dengan 1/2. Kemudian untuk FA 5/6 itu, untuk batas 2 kurang dari sama dengan A kurang dari 3. Maka P2-nya sama dengan 5/6 dikurangi 1/2. Jadi batas yang bawah kita kurangi batas yang atas, 5/6 dikurangi 1/2 sama dengan 1/3. Nah, ini kan sama. Nah, kemudian untuk FA sama dengan 1 di sini, batasnya untuk 3 kurang dari sama dengan A. Nah, berarti P3-nya sama dengan 1 dikurangi 5/6 sama dengan 1/6. Nah, ini harga-harga ini akan sama dengan fungsi massa peluangnya. Jadi fungsi distribusi kumulatif itu merupakan penjabaran dari fungsi massa peluang yang diberikan. Nah, ini kalau secara grafiknya digambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke yang termasuk ke variabel acak diskrit. Nah, di sini yang termasuk variabel acak diskrit yang pertama yaitu variabel acak Bernoulli. Nah, di sini gampang ya, misalkan trial-nya itu terdiri dari eksperimen sukses atau gagal. Nah, misalkan di sini suksesnya dinyatakan dengan atau sama dengan 1, Px sama dengan 1 artinya, dia trial-nya sukses, atau eksperimennya berhasil. Nah, berarti P1, Px sama dengan 1 kita nyatakan dengan P. Kemudian untuk P0 artinya dia gagal, Px sama dengan 0 artinya berarti, P komplement atau 1 dikurangi P.
Kemudian yang termasuk variabel acak diskrit, berikutnya yaitu variabel acak binomial. Nah, untuk binomial ini teman-teman, mesti mengingat lagi materi tentang kombinasi. Nah, ini masih berhubungan ya dengan kombinasi. Rumusnya nanti dia akan berhubungan dengan kombinasi. Nah, di sini bila X menyatakan jumlah sukses yang terjadi dalam n trial, maka X disebut variabel acak binomial dengan parameternya N, P. Nah, ini perlu diingat juga. Jadi, kalau diketahui ada parameter N dan P, maka kita mengerjakannya dengan variabel acak binomial dengan rumus variabel acak binomial. Nah, untuk fungsi masa peluangnya di sini, nah yang tadi kan variabel acak binomial itu mempunyai parameter NP. Nah, untuk fungsi masa peluangnya dinyatakan di bawah ini. Px sama dengan Nx. Nah, biasanya kan kalau kita menggunakan kombinasi di sini NR. Nah, di sini kita ganti dengan X. X-nya ini yang menyatakan definisinya tentang peluangnya apa, sukses atau gagal. Nah, sini Nx, P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Atau kalau teman-teman masih ingat, kita yang belajar tentang ekspansi, nilai ekspansi dari fungsi binomial, nah ini masih berhubungan. Nah, kita tinggal mencari nilai X dan nilai N-nya. Di sini X-nya untuk 0, 1, sampai dengan N. Nah, kemudian kita langsung ke contoh. Yang tadi hanya pembuktiannya saja ya. Nah, di sini kan sama untuk setiap variabel acak itu kalau kita jumlahkan atau kalau kita integralkan nanti di variabel kontinu akan menghasilkan sama dengan 1. Nah, misalkan di sini kita punya contoh 4 mata uang seimbang dilemparkan. Bila pelemparannya diandaikan independen atau bebas di sini berapakah peluangnya mendapat 2 muka dan 2 belakang. Nah, kemudian kita lakukan penyelesaian. Misalkan di sini X-nya menyatakan jumlah muka atau sukses yang muncul. Maka X merupakan variabel random dengan parameter N-nya sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 1/2. Nah, di sini kan muka yang muncul dari dari berapa, misalkan dari 1 pelemparan ya, karena di sini kan dilakukan 4 kali. Nah, di sini P-nya sama dengan 1/2, itu dilakukan dari 1 pelemparan. Berarti 1 pelemparan itu menghasilkan peluangnya 1/2. Nah, berarti di sini kita tinggal memasukkan parameternya. N-nya sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 2. Nah, kita tinggal masukkan rumus. N, X, nah kemudian P pangkat X dikali 1 dikurangi P, 1 dikurangi P kan 1 dikurangi 1/2, 1/2 pangkat N dikurangi X, sama dengan 3/8. Atau kalau kita mau uraikan, kita mau membuktikan, nih kita buktikan ya, ruang sampel dari 4 pelemparan mata uang. Nah, di sini kita punya ruang sampelnya. Kemudian kan yang ditanyakan peluang mendapatkan 2 muka dan 2 belakang. Ini berarti kan MM, BB, MB, MB yang menyatakan munculnya 2 muka dan 2 belakang. Nah, setelah kita hitung, yang munculnya 2 muka, 2 belakang itu ada 6. Nah, sedangkan ruang sampelnya itu ada 16. Nah, berarti kan N 2 muka, 2 belakang dibagi NS. Nah, NS-nya 16, 6/16 sama dengan 3/8. Kalau kita uraikan seperti ini akan hasilnya sama dengan rumus binomial ini, gitu. Kemudian contoh berikutnya. Telah diketahui bahwa semua barang yang diproduksi suatu mesin akan cacat dengan peluang 0,1 dan saling independen satu dengan yang lain. Berapakah peluangnya dari sampel random berukuran 3 paling banyak satu yang cacat? Nah, kita punya penyelesaian di sini. Bila X menyatakan jumlah barang cacat dalam sampel, maka X adalah variabel acak binomial dengan parameter 3, 0, 1. Nah, di sini 3-nya berarti N-nya, karena di sini kan sampel random berukuran 3. Nah, berarti di sini N-nya sama dengan 3. Nah, untuk 0 dan 1 di sini adalah nilai X-nya. Nah, di sini kan diketahui pernyataannya paling banyak satu yang cacat. Berarti kan antara 0 atau sama sekali tidak cacat dan 1. 1 di sini paling banyaknya 1 yang cacat. Berarti di sini X-nya sama dengan 1. Maka peluang yang ditanyakan di sini adalah PX kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti kita punya PX sama dengan 0, berarti artinya di sini, nah tidak ada yang cacat ya, X sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1, atau paling banyak 1 yang cacat, atau kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukkan parameternya. Kalau kita udah tahu nih parameternya N sama P-nya, berarti di sini kan N-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 0. Nah, di sini peluang akan cacatnya itu 0,1
Nah, kemudian peluang tidak cacatnya itu 1 dikurangi P, 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Nah, kita tinggal masukkan nih semua rumusnya ke sini, semua angka-angkanya ke dalam rumus. Nah, didapatkan 0,972. Kemudian contoh berikutnya. Kita harus banyak-banyak berlatih ya dari contoh-contoh ini. Harus, apa namanya, membuka membuka pikiran kita gitu. Kemudian contoh berikutnya, misalkan mesin pesawat terbang akan gagal dalam penerbangan secara independen dari mesin ke mesin dengan peluang 1 dikurangi P. Nah, ini artinya dia gagal ya. Andaikan pesawat terbang akan berhasil dalam penerbangannya bila paling sedikit 50% dari mesinnya tetap beroperasi. Nah, berapa harga P agar pesawat 4 mesin lebih aman dibandingkan pesawat 2 mesin? Nah, ini kan artinya 50% dari mesin. Berarti di sini kita punya 4 mesin, nah berarti 50%-nya itu sama dengan 2 mesin. Nah, penyelesaiannya, karena kegagalan mesin independen dari satu mesin ke mesin lainnya, maka jumlah mesin yang masih beroperasi merupakan variabel acak binomial. Karena itu, peluang pesawat 4 mesin berhasil dalam penerbangannya adalah, nah di sini berarti N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4, X-nya kita mulai dari 2. Kenapa 2? Karena tadi dia, memberikan pernyataan 50% dari mesin si pesawat. Nah, di sini kan kita punya 4 mesin, nah berarti kita mulainya dari 2 mesin. Nah, berarti peluangnya ini 4 pesawat 4 mesin berhasil, nah berarti kita hitung. Nah, 4, 2, artinya 2 mesin berhasil dari 4 mesin. Nah, kita masukkan lagi nih nilai N dan X-nya. P-nya ini peluang, nah, peluang berhasilnya, 1 dikurangi P-nya peluang gagalnya. N pangkat X-nya kita hitung, di sini P pangkat N, nah berarti kan N-nya sama sorry, P pangkat X, X-nya sama dengan 2, kemudian 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X, N-nya 4, X-nya 2, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian, nah di sini kita lanjutkan nih, kan dia tadi berturut-turut setiap mesinnya. Nah kemudian, nah setelah 2 mesin, kita coba dari 3 mesin. Nah di sini berarti kan X-nya sama dengan 3, 1 dikurangi P-nya sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah di sini berarti kan pangkatnya 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau empat-empatnya berhasil, nah berarti kan di sini X-nya juga sama dengan 4. P pangkat 4 dikali 1 dikurangi P pangkat 0, 4 dikurangi 4, N dikurangi X-nya berarti sama dengan 0. Ini setelah kita hitung akan menghasilkan 6P kuadrat dikali 1 dikurangi P kuadrat, ditambah 4P pangkat 3 dikali 1 dikurangi P, ditambah P pangkat 4. Nah, ini teman-teman nanti bisa uraikan ya, kenapa bisa langsung dapat segitu. Nah, ini kan kalau kita hitung, nah di sini 4 dari kombinasi ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial itu kan sama dengan 6. Kemudian 4 dan 3 ini 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4. Nah, di sini juga 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 0 faktorial kan sama dengan 1. Nah, jadi teman-teman di sini rumus kombinasinya itu harus diingat terus ya untuk, eee menghitung si, variabel acak Bernoulli ini. Nah, kemudian setelah peluang 4 mesin ini, kita lanjutkan ke, peluang 2 mesin. Nah, di lain pihak, peluang yang bersesuaian untuk pesawat 2 mesin, nah berarti kalau kita mencarinya, hanya 2 mesin ini. Nah, berarti di sini kita punya N-nya sama dengan 2 dan kita mulainya dari 1. Kenapa tidak mulai dari 2? Ini kan kita, berkata si pesawat 2 mesin ini akan lebih tidak lebih bagus kan dari si 4 mesin tadi. Nah, berarti kan kita mulainya dari 1. Nah, N-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Nah, tetap ini kita masukin N dan X. Nah, kalau menurut saya di sini perhitungannya agak agak bingung ya, jadi saya uraikan lagi di sini. Nanti teman-teman bisa bisa melihat di sini. Tapi untuk hasil akhirnya, ini akan sama. Nah, si P-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 2/3 atau P-nya sama dengan 2/3. Nah, di sini berarti pesawat 4 mesin lebih aman dibandingkan dengan pesawat 2 mesin bila peluang mesin sukses paling sedikit sama dengan 2/3. Nah, jadi si peluang 4 mesin ini harus lebih besar peluangnya. Nah, lebih besar dari si 2 ini. Berarti kan kita punya peluangnya sama dengan 2/3. Nah, kemudian setelah variabel acak Bernoulli, kita lanjut ke variabel acak geometrik. Nah, sebenarnya ini, jarang dipakai ya, yang paling sering dipakai itu Bernoulli atau Poisson nanti. Nah, misalkan di sini sama, di sini kita melakukan
eksperimen atau trial. Sedangkan kalau di variabel acak geometrik ini, trial-nya dilakukan sampai mendapatkan sukses. Kalau tadi kan sudah diketahui nih, sukses dinyatakan dengan P, nah gagal dinyatakan dengan 1 dikurangi P. Kalau untuk variabel acak geometrik, nah kita melakukan trial ini sampai sukses. Nah, berarti kan kita belum diketahui ini. Nah, kemudian untuk fungsi masa peluangnya, nah kita nyatakan dengan Pn, Px sama dengan N. Sama dengan 1 dikurangi P pangkat N minus 1 dikali P. Dengan N-nya sama dengan 1, 2, sampai trial-nya menjadi sukses. Nah, kemudian di sini untuk PN fungsi masa peluang, nah kita juga dapat mengetahui, nah jumlah dari PN ini akan menghasilkan sama dengan 1. Kemudian ada lagi variabel acak Poisson. Nah, di sini variabel acak X yang menjalani harga-harga 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, disebut variabel acak Poisson di sini kalau dia mempunyai parameter lambda. Nah, di sini bila lambda lebih besar dari 0. Nah, ini juga sebenarnya nanti akan berhubungan dengan si Bernoulli. Nah, di sini kita punya fungsi masa peluangnya PI. Nah, PI sama dengan PX sama dengan I. Sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat I per I faktorial. Nah, di sini persamaan di atas mendefinisikan fungsi masa peluang. Nah, di sini kalau kita definisikan akan menghasilkan 1 juga. Nah, berarti teman-teman harus tetap memperhatikan ya, untuk setiap variabel acak itu akan menghasilkan sama dengan 1 jumlahnya. Nah, kemudian ini sifat-sifat penting dari variabel acak Poisson. Nah, di sini kita gunakan untuk menghampiri variabel acak binomial. Bila parameter binomial n besar dan p kecil. Jadi kalau n-nya besar, kemudian p-nya kecil, kita ganti dengan variabel acak Poisson. Nah, di sini kita misalkan lambdanya itu sama dengan n dikali p. Nah, ini rumusnya px sama dengan i. Kemudian untuk n besar dan p kecil, kita akan menghitung si Poisson-nya. Nah, akan menghasilkan 1 dikurangi lambda per n, yaitu mendekati sama dengan 1. Nah, berarti untuk n besar dan p kecil, kita punya rumus ini, Px sama dengan I, sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat I dibagi I faktorial. Nah, ini kita langsung ke contoh ya, supaya tidak bingung kebanyakan rumus. Misalkan jumlah kesalahan ketik pada suatu halaman modul mempunyai distribusi Poisson dengan parameter lambda sama dengan 1. Hitunglah peluang paling sedikit terdapat 1 kesalahan ketik pada halaman tersebut. Nah, berarti kan kita di sini punya I-nya sama dengan 0, atau peluang paling sedikit terdapat 1 kesalahan. Nah, kemudian lambdanya sama dengan 1. Maka Px lebih besar dari sama dengan 1, sama dengan 1 dikurangi Px sama dengan 0. Kita cari dulu Px sama dengan 0-nya. Nah, kita kan punya I sama dengan 0, dan lambdanya sama dengan 1. Kita masukkan nih ke rumus E pangkat E pangkat min lambda, E pangkat min 1 dikali. Nah, di sini kan lambdanya sama dengan 1, nah pangkat I-nya sama dengan 0 dibagi 0 faktorial. Nah, ini berarti Px sama dengan 0-nya itu sama dengan E pangkat min 1 atau 0,367. Nah, di sini kan 1 dikurangi E pangkat min 1. 1 dikurangi 0,367 sama dengan 0,633. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Bila jumlah kecelakaan yang terjadi pada suatu jalan raya setiap hari merupakan variabel acak Poisson dengan lambda sama dengan 3, tentukanlah peluang bahwa pada hari ini tidak ada kecelakaan. Nah, berarti yang ditanyakan di sini Px-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita ketahui lambdanya sama dengan 3, kemudian I-nya sama dengan 0, maka Px sama dengan 0, E pangkat min lambda, lambdanya sama dengan 3, dikali lambda pangkat I, lambdanya 3, pangkat I-nya sama dengan 0, dibagi 0 faktorial, I-nya 0, sama dengan E pangkat min 3. Nah, ini berarti mendekati 0,05. Jadi Px sama dengan 0 itu sama dengan 0,05. Nah, tadi kan sudah membahas tentang variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit itu ciri-cirinya itu menggunakan sigma perhitungannya. Nah, sekarang untuk kontinu, nah di sini kontinu kan dia harga-harga yang dijalaninya mungkin tidak terhitung. Nah, untuk fungsinya di sini kita punya misalkan sifat bahwa untuk sebarang himpunan bilangan real B. Misalkan kita di sini punya himpunan sembarang himpunan ya real B. Nah, kemudian untuk variabel acaknya fungsinya kita punya Px elemen B sama dengan integral B fx dE. Nah, di sini B-nya berarti
himpunannya. Kalau himpunannya mempunyai batas antara A sampai B, berarti kita di sini integral A sampai B fx dx. Nah, misalkan di sini. Nah, fungsi di sini kita sebut dengan fungsi kepadatan peluang atau probabilitas. Kemudian di sini caranya untuk menentukan variabel acak kontinu ini kita melakukan integral. Nah, saya harap di sini teman-teman udah belajar integral ya. Jadi di sini saya nggak usah eee, memberitahu cara menghitung integral begini-begini. Tapi saya harapkan di sini teman-teman udah ngerti lah, udah paham tentang perhitungan integral. Nah, kemudian berarti di sini apabila fungsi-fungsinya ini menjalani himpunan B dari X elemen min tahingga sampai tahingga, nah berarti kita punya batasnya integralnya min tahingga sampai tahingga fx dx. Nah, di sini semua pernyataan peluang tentang X dapat dijawab dalam bentuk fx. Misalkan kita punya himpunan B-nya sama dengan batasnya A sampai B. Nah, berarti dari persamaan atas ini, di himpunan B-nya kita ganti batas dengan A sampai B. Jadi integralnya PA kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, di sini bila diambil A sama dengan B, berarti PX sama dengan A. Nah, B-nya berubah jadi A, sehingga integral A sampai A fx dx sama dengan 0. Nah, kemudian hubungan antara fungsi distribusi kumulatif dengan fungsi kepadatan peluang. Nah, di sini fungsi kepadatan peluang itu merupakan turunan fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini berarti kan FA-nya ini merupakan turunan dari fungsi distribusi kumulatif. Kemudian, nah di sini misalkan kita punya fungsi PA kurang dari PA dikurangi epsilon per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A ditambah epsilon per 2. Nah, berarti kan kita punya batasnya yang ini, A dikurangi epsilon per 2 sampai A ditambah epsilon per 2, fx dx. Nah, ini berarti mendekati epsilon FA. FA-nya di sini adalah fungsi massa peluang. Nah, di sini fungsi massa peluangnya itu dinyatakan dengan merupakan turunan. Nah, turunan dari fungsi distribusi kumulatif. Nah, di sini si FA ini juga merupakan ukuran seberapa dekatnya suatu variabel acak dengan acak dekat dengan si A ini. Nah, kemudian untuk variabel acak kontinu kita punya teman-temannya di sini. Kalau tadi kan yang diskrit ada Bernoulli, ada Poisson, ada geometrik. Nah, kalau di sini kalau untuk yang kontinu kita punya variabel acak seragam atau uniform. Nah, jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan ya yang mana diskrit, yang mana kontinu karena cara perhitungannya sudah pasti berbeda. Nah, di sini untuk variabel acak seragam atau uniform di sini kita punya distribusi seragam dalam interval 0 sampai 1. Nah, berarti kita punya fungsi kepadatan peluang. Nah, untuk fungsi kepadatan peluangnya yaitu fx sama dengan 1 apabila 0 kurang dari x kurang dari 1, kemudian fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Nah, di sini perhatikan bahwa fx di atas merupakan fungsi kepadatan peluang. Nah, karena fx lebih besar dari 0 dan integral min hingga sampai hingga fx dx sama dengan integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan 0. Sama halnya dengan tadi variabel acak diskrit, nah apabila dijumlahkan atau disigmakan itu harus sama dengan 1. Ini pun sama apabila kita integralkan fungsi kepadatan peluangnya harus sama dengan 1. Nah, di sini kemudian untuk 0 kurang dari A, kurang dari B, kurang dari 1, maka PA kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan B dikurangi A. Nah, di sini secara umum kita mengatakan X variabel acak seragam dalam selang alfa beta bila fungsi kepadatan peluangnya berbentuk. Nah, di sini berarti kan kalau tadi intervalnya itu 0,1. Nah, kalau kita punya interval alfa beta, maka fungsi kepadatan peluangnya berbentuk untuk fx sama dengan 1 per beta dikurangi alfa. Nah, ini apabila A kurang dari X kurang dari beta. Nah, kemudian untuk fx sama dengan 0 itu untuk X yang lain. Nah, sini kita punya contoh. Tentukan fungsi distribusi kumulatif variabel random yang berdistribusi seragam dalam serang alfa beta. Nah, di sini karena FA sama dengan integral min hingga sampai tahingga,
fx dx dari persamaan 4.18. Nah, kita punya berarti fungsi distribusi kumulatifnya, yaitu untuk fa sama dengan 0. Nah, berarti di sini apabila A-nya kurang dari sama dengan A. Kemudian untuk FA sama dengan A dikurangi alfa. Nah, berarti per beta dikurangi alfa. Itu untuk alfa kurang dari A kurang dari beta. Nah, kemudian untuk FA sama dengan 1 itu untuk alfa lebih besar dari sama dengan beta. Nah, di sini kita punya contoh lagi. Misalkan X berdistribusi seragam dalam selang 0, 10. Hitunglah peluang bahwa A, yaitu untuk X kurang dari 3, kemudian B, X lebih dari 7, dan C, 1 kurang dari X kurang dari 6. Nah, kalau ini lebih gampang ya, di sini selangnya atau intervalnya sudah diketahui. Nah, di sini kan Px kurang dari 3, kita tinggal memasukkan aja integral 0 sampai 3 dx per 10 sama dengan, nah, x per 10 sama dengan, ini x-nya kita ganti 0 dengan 3, sama dengan 3 per 10 dikurangi 0 per 10, sama dengan 3 per 10. Begitupun untuk X lebih dari 7. Nah, berarti kalau X-nya lebih dari 7, nah berarti selang awalnya yaitu sama dengan 7, sampai selang terakhirnya yaitu sama dengan 10. Nah, di sini kan alfanya 0, betanya 10. Nah, kemudian sama perhitungannya. Kita tinggal memasukkan nilai X-nya sama dengan 3 per 10. Nah, kalau ini ada dua selang, P1 kurang dari X kurang dari 6, nah berarti kita pakai interval langsung integral 1 sampai 6 dx per 10 sama dengan X per 10, kita masukkan X-nya sama dengan 1 dan 6. Kita hitung dulu dari yang terbesar, 6 per 10 dikurangi 1 per 10 sama dengan 5 per 20 atau sama dengan 1 per 2. Ini agak panjang ya sebenarnya kalau dijelasin semuanya, tapi nanti saya kasih sedikit kisi-kisi mana yang pasti untuk dipelajarinya gitu. Jadi supaya nggak bingung, nggak harus semua kita hafal rumusnya gitu. Kemudian untuk variabel acak kontinu selanjutnya itu ada variabel acak eksponensial. Nah, di sini untuk eksponensial itu fungsi kepadatan peluangnya atau parameternya itu berbentuk lambda juga seperti si Poisson tadi di diskrit. Nah, kemudian di sini fungsi kepadatan peluangnya yaitu fx sama dengan lambda e pangkat min lambda x bila x lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0. Nah, di sini parameternya yaitu sama dengan lambda. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatifnya, kita hitung integral 0 sampai a, lambda e pangkat min lambda x, dx sama dengan 1 dikurangi e pangkat min lambda a, untuk a lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini fungsi distribusi kumulatifnya itu akan menghasilkan sama dengan 1 juga. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada variabel acak gamma. Nah, di sini untuk variabel acak kontinu, nah di sini kita punya fungsi densitas. Fungsi densitas di sini yaitu untuk fx sama dengan lambda e pangkat min lambda x dikali lambda x pangkat n-1 per n-1 faktorial untuk x lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian untuk fx sama dengan 0 itu apabila x kurang dari 0. Nah, di sini untuk suatu lambda lebih dari 0 dan bilangan bulat n lebih dari 0 disebut variabel acak gamma dengan parameter n dan lambda. Nah, kemudian yang terakhir ada variabel acak normal. Nah, di sini variabel acak normal biasanya berhubungan dengan hipotesis ya. Nah, di sini mempunyai parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, bila densitas dari X berbentuk, nah di sini fungsi densitasnya itu, fungsi densitas itu sebenarnya sama seperti fungsi kepadatan peluang ya, itu istilah untuk fungsi di variabel acak kontinu. Sedangkan untuk variabel acak diskrit tadi kita biasanya mengatakannya fungsi massa peluang. Nah, di sini untuk variabel acak normal, fx-nya itu sama dengan 1 per akar 2pi kali sigma dikali E pangkat min 1 per 2 dikali X min V min mu kuadrat per sigma kuadrat. Nah, di sini untuk intervalnya atau selangnya itu min hingga kurang dari X kurang dari hingga. Nah, ini untuk fungsi densitasnya kita punya kurva lonceng. Nah, kurva lonceng seperti ini di tengah-tengahnya itu adalah mu-nya atau min-nya. Nah, ini untuk fungsi massa peluangnya di sini kita punya FYY. Nah, ini sama, berarti sama dengan 1 per akar 2pi dikali
dikali alfa sigma, dikali eksponensial dalam kurung min V min alfa mu ditambah beta kuadrat per min 2 alfa sigma kuadrat. Nah, di sini sama untuk selangnya itu min ta hingga kurang dari V kurang dari ta hingga. Nah, di sini bila X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, maka Y sama dengan X dikurangi mu per sigma kuadrat per sigma. Yaitu merupakan distribusi monormal dengan parameter 0 dan 1. Biasanya distribusi normal ini jarang digunakan. Nah, kemudian kita lanjut ke tes formatif ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa lanjut? Lanjut soal-soal Kak langsung. Lanjut. Terlalu pusing ya dengan rumus. Iya, benar. Nah, di sini yang saya coba kerjakan di sini biasanya itu muncul di soal diskusi atau soal tugas. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung harus ngapalin semuanya ya. Kita jangan mempersulit diri gitu istilahnya. Nah, kemudian kita punya, misalkan di sini saya mengerjakan tes formatif 41 halaman 422 nomor 5 dan 6. Nah, di sini kita punya X, misalkan X mempunyai fungsi kepadatan peluang. Nah, di sini fungsi kepadatan peluangnya, berarti ini kalau ada intervalnya gini, kita udah bisa menerka-nerka nih. Nah, berarti ini variabel acaknya yang kontinu. Nah, di sini kita punya fungsi fx-nya sama dengan C dikali 4x dikurangi 2x kuadrat. Untuk 0 kurang dari x kurang dari 2. Kemudian fx sama dengan 0 untuk x yang lain. Nah, ini yang ditanyakan adalah harga C yang bersesuaian adalah, berarti kita yang ditanyakan adalah nilai C-nya. Nah, ini soal-soal seperti ini sering muncul atau sering keluar atau sering ditanyakan. Jadi, nanti teman-teman harus banyak berlatih ya tentang soal-soal seperti ini. Nanti di grup saya kasih beberapa soal. Kemudian, nah ini untuk jawabannya. Kita punya X dengan fungsi kepadatan peluang. Nah, ini untuk fungsi kepadatan peluangnya yang tadi. C dikali 4X dikurangi 2X kuadrat. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Nah, kita harus ingat tadi bahwa fungsi kepadatan peluang atau fungsi massa peluang untuk variabel acak diskrit maupun variabel acak kontinu, itu Fx-nya harus sama dengan 1. Nah, berarti kita punya fx di sini sama dengan 1, karena kita akan mencari nilai C-nya. Jadi nilai C-nya berapa nih? Kalau kita integralkan akan menghasilkan 1. Nah, di sini kita punya integral 0 sampai 2. Tadi kan di sini batasnya 0 kurang dari X kurang dari 2. Nah, integral 0 sampai 2, teman-teman jangan sampai kebalik ya batas integralnya. Di sini batas bawah, yang atas batas atas. Nah, kemudian kita masukkan nilai fungsinya. Nah, C dikali 4X dikurangi 2X kuadrat. Nah, berarti kita integralkan nih nilainya. Berarti kita punya 4CX dikurangi 2CX kuadrat. Ini kita integralkan sama dengan 4/2 CX kuadrat dikurangi 2CX pangkat 3 per 3. Nah, kita masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Kita ganti nilai X-nya. Berarti kan 4 dibagikan 4 bagi 2 kan 2. 2C dikali 4. 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Dikurangi 2/3 C dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk yang nolnya itu sudah pasti 0. Nah, ini kan 4/2 dikali C dikali 0 kuadrat kan sudah pasti 0. Nah, jadi kita hitung yang si batas atasnya. Nah, kemudian di sini berarti kan 2 kali 4, 8C dikurangi 2/3C dikali 8 sama dengan min 16/3C. Nah, kemudian kalau kita hitung di sini sama dengan 24 dikurangi 16/3C sama dengan 8/3C. Nah, berarti di sini 1 sama dengan 8/3C. Nah, C-nya sama dengan 3/8. Nah, ini gampang kan? Teman-teman harus banyak berlatih aja tentang integral ya. Nah, setelah kita ketemu C-nya, berarti kita punya fungsinya. Nah, fungsinya kita masukkan. Nah, di sini kan tadi C-nya sama dengan 3/8. Nah, di sini untuk soal nomor 6, pandang kembali soal nomor 5 di atas. Nah, berarti yang ditanyakan di sini, P1/2 kurang dari X kurang dari 3/2 sama dengan, karena kita sudah punya C tadi di sini, kita masukkan si C-nya ke dalam fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluangnya. C-nya sama dengan 3/8 dikali 4X dikurangi 2X pangkat 2. Nah, berarti kalau kita sederhanakan menjadi 3/2X dikurangi 3/4X pangkat 2.
Nah, kemudian karena di sini yang ditanyakan P1/2 kurang dari X kurang dari 3/2, kita masukkan batasnya. Nah, berarti batasnya dari 1/2 sampai 3/2. Masukkan nilai fungsinya. 3/2X dikurangi 3/4X kuadrat dx. Nah, sama dengan 3/4X kuadrat dikurangi 1/4 X pangkat 3. Nah, ini sudah diintegral ya. Nah, batasnya itu 1/2 sampai 3/2. Nah, tinggal dimasukkan si X-nya, si 1/2 dan 3/2-nya ke dalam X-nya. Nah, dimasukkannya yang 3/2 dulu ya. Nah, di sini berarti 3/4 dikali 3/2 pangkat 2 sama dengan 9/4 dikurangi 1/4 dikali X pangkat 3, 3/2 pangkat 3 sama dengan 27/8. Dikurangi 3/4 dikali X kuadrat. Nah, ini X kuadratnya kan berarti yang ini sekarang 1/2 kuadrat sama dengan 1/4 dikurangi 1/4 dikali X pangkat 3, 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, ini kita tinggal hitung, hasilnya sama dengan 4/16. Benar nggak jawabannya? Harusnya 11/16 kali, Kak. Oh iya, sorry, ini 11/16. Tulisan sendiri tapi nggak kebaca. Ini 11/16 ya. Nanti teman-teman boleh Sebentar, Kak, mau tanya, Kak. ya. Fungsinya dari 4X min 2X kuadrat itu dari mana itu? 4X, Oh, ini yang kan soalnya. nomor 5 ya? Yang 4X min Soalnya. 2X kuadrat. Ini soalnya kan di sini nih, C dikali 4X dikurangi 2X kuadrat. Nah, nomor 5 kan di Oh, sini ditanyakan C-nya dulu. Nah, setelah kita ketemu C, kita masukkan si C-nya. Jadi 3/8 dikali 4X dikurangi 2X kuadrat. Jadi soal nomor 6 ini masih berhubungan dengan soal nomor 5 gitu. yang itu, yang 3/2 X min 3/4 X kuadrat itu, Kak. Ini kita sederhanakan dari Itu sini. hasil kalinya. Oh, kalinya. 3/8 kali 4X berarti kan 12/8X. Nah, ini kita sederhanakan jadi 3/2X gitu. Oke, Yang ininya juga kasih. sama, 3/8 dikurangi 2, berarti 3 kali 2, 6/8. Kita sederhanakan lagi jadi 3/4. 3/2. Ada Oke, lagi? lanjut. Udah ya, saya hanya bahas 2 soal ini. Kita lanjut. Soalnya materinya masih banyak. Oke. Kita lanjut ya ke harga harapan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang variabel acak. Nah, fungsinya variabel acak nanti tadi sama seperti kita berbicara tentang peluang, nah atau tentang probabilitas. Nah, di situ kan pasti selalu ada yang ditanyakan itu min atau harga harapan. Nah, di sini kalau di variabel acak itu istilahnya harga harapan. Sebenarnya harga harapan ini sama aja dengan rata-rata atau min ya. Nah, di sini untuk kasus diskrit kita punya EX. Nah, EX ini adalah harga harapan. Nah, definisi dari harga harapannya. Nah, berarti di sini untuk kasus diskrit kita tetap menggunakan sigma karena tadi variabel acaknya yaitu menggunakan sigma. Nah, berarti di sini untuk harga harapan kasus diskrit kita punya EX-nya sama dengan sigma X dikali XPX. Nah, ini kan kalau misalkan kita punya data tunggal, itu kan kita jumlahkan dulu. Nah, kemudian baru dibagi jumlah datanya. Nah, kalau untuk kasus diskrit ini, untuk variabel acak random, misalkan kita punya peluang. Peluangnya di sini berarti P1 sama dengan P2 sama dengan 1/2. Nah, jadi kita misalkan punya variabel acak random dari peluang ini, P1 sama dengan P2 sama dengan 1/2. Jadi peluangnya X sama dengan 1 dengan peluangnya X sama dengan 2 itu sama, 1/2. Nah, maka untuk harga harapannya kita tinggal kalikan. Di sini kan definisinya X dikali PX. X-nya sama dengan 1, PX-nya sama dengan 1/2. Berarti 1 dikali 1/2. Ditambah, nah kemudian di sini ada PX sama dengan 2. X dikali PX. X-nya sama dengan 2, PX-nya sama dengan 1/2. Sehingga, nah untuk harga harapan kasus diskrit ini kita punya sigmanya, yaitu jumlahnya. Jumlah dari XPX, 1 dikali 1/2, ditambah 2 dikali 1/2 sama dengan 3/2. Nah, berarti di sini kita punya rata-rata biasa dari bilangan 1 dan 2. Nah, kemudian misalkan kita punya P1. Nah, peluang X sama dengan 1 yaitu 1/3. Kemudian peluang X sama dengan 2-nya sama dengan 2/3.
maka harga harapannya itu 1 dikali 1/3 ditambah 2 dikali 2/3 sama dengan 5/3. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan aja dengan X-nya. Tidak usah membagi dengan jumlah data, karena ini kita sedang berbicara tentang variabel random acak. Kemudian contoh berikutnya. Tentukan EX bila X menyatakan hasil pelemparan dadu seimbang. Nah, berarti kan di sini untuk pelemparan dadu kita punya 6 ya, 6 mata dadu. Nah, di sini misalkan peluang X sama dengan 1, berarti munculnya mata dadu 1, munculnya mata dadu 2, sampai munculnya mata dadu 6. Nah, di sini kan berarti peluangnya sama dengan 1/6. Jadi, peluang dari munculnya mata dadu 1 sampai peluang munculnya mata dadu 6, yaitu sama dengan 1/6 peluangnya. Nah, di sini karena setiap mata dadu hanya punya 1 kali kesempatan dari semua ruang sampel, yaitu 6. Berarti untuk EX-nya atau harga harapannya, kita tinggal kalikan. X-nya sama dengan 1 dikali PX-nya sama dengan 1/6. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita kalikan PX-nya sama dengan 1/6. Sampai kita ke mata dadu 6. X-nya sama dengan 6 dikali PX-nya sama dengan 1/6. Nah, ini harga harapannya yaitu sama dengan 7/2. Nah, kemudian hitunglah EX bila X merupakan variabel acak Bernoulli dengan parameter P. Nah, misalkan di sini kita punya P0, artinya di sini PX sama dengan 0. Untuk variabel acak Bernoulli, tadi kan kita punya trial atau eksperimen. Kalau 0 itu sama dengan gagal atau komplemennya, berarti kita punya P0-nya sama dengan 1 dikurangi P. Kemudian untuk yang sukses atau sama dengan 1 X-nya, X sama dengan 1, kita punya peluangnya sama dengan P. Maka EX sama dengan 0 dikali 1 dikurangi P, ditambah 1 dikali P, sama dengan P. Kemudian, nah hitunglah EX bila X mempunyai distribusi binomial dengan parameter N dan P. Nah, ini teman-teman nggak usah pusing, ini rumusnya panjang banget. Pusing, lihatnya gitu kan. Nah, teman-teman langsung aja. Nah, apabila kita punya distribusi binomial, nah kemudian parameternya N dan P, maka harga harapannya kita langsung ke N dikali P. Jadi nggak usah, kalau mengerjakan nggak usah diuraikan seperti ini, karena untuk setiap distribusi binomial ini harga harapannya pasti N dikali P. Misalkan, nah kemudian untuk harga harapan dari variabel acak geometrik. Nah, variabel acak geometrik kan tadi parameternya P. Nah, ini pun sama. Teman-teman nggak usah pusing, lihat rumusnya ini. Kita langsung aja ke si hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini untuk harga harapan si variabel geometrik yaitu sama dengan 1 per P. Nah, misalkan di sini kita punya lagi untuk variabel acak Poisson. Ini kita masih berbicara tentang si diskrit ya, variabel acak diskrit. Tadi untuk Bernoulli, nah untuk Bernoulli, untuk binomial, nah sekarang untuk Poisson. Nah untuk Poisson pun sama, harga harapannya itu sama dengan lambda. Jadi nggak usah ngapalin rumus dari awal. Nah untuk kasus kontinu pun sama. Karena kalau kita urai satu-satu, sampai besok pun nggak akan selesai. Nah kemudian untuk kasus kontinu, sama ini definisinya itu sama dengan EX. Nah sedangkan untuk perhitungannya kita menggunakan integral lagi. Kalau tadi kan kasus diskrit kita pakai sigma lagi. Nah ini sama integral min hingga sampai hingga X dikali Fx dx. Sama saja seperti tadi kasus diskrit, sigma X dikali Fx. Nah ininya definisinya sama, hanya perhitungannya yang beda, yaitu yang pertama pakai sigma, yang kedua pakai integral. Nah misalkan untuk harga harapan dari distribusi seragam. Nah, untuk distribusi seragam, nah kita punya EX-nya ini, beta plus alfa dibagi 2. Nah, udah kita hafalinnya dari sini aja nih. Nah, karena pasti nanti di soal yang diketahui itu adalah si parameternya, alfa dan beta. Maka harga harapannya kita tinggal masukkan ke rumusnya ini, gitu. Kemudian, untuk distribusi eksponensial dengan parameter lambda, berarti EX-nya sama dengan 1 per lambda. Kemudian untuk distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, untuk parameter mu dan sigma kuadrat ini, nah ini kita lihat saja hasil akhirnya. EX-nya itu sama dengan mu. Nah, jadi nggak usah pusing ngelihat rumus ini, yang malah bikin kita jadi males baca. Jadi kita sebisa mungkin memudahkan diri kita untuk bisa memahami. Nah, kemudian harga harapan dari fungsi
variabel acak. Misalkan di sini kita punya contoh-contoh ya. Misalkan X mempunyai fungsi massa peluang P0 sama dengan 0,2, P1 sama dengan 0,5, P2 sama dengan 0,3. Nah, ini yang ditanyakan yaitu X kuadrat. Nah, misalkan Y-nya ini sama dengan X kuadrat. Maka Y merupakan variabel acak yang menjalani harga-harga 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, tadi kan yang diketahuinya ini P0, P1, P2. Nah, ini kita misalkan P0, P1, P2-nya yaitu Y. Nah, berarti untuk PY sama dengan 0 sama dengan PY sama dengan 0 kuadrat. Nah, sama dengan 0,2. Kemudian PY sama dengan 1 yaitu PY sama dengan 1 kuadrat karena kita yang ditanyakan yaitu EX kuadrat sama dengan 0,5. Kemudian PY sama dengan 4. Nah, berarti di sini 4-nya itu merupakan dari perpangkatan 2 pangkat 2. Nah, berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu sama dengan 0,3. Maka EX kuadrat sama dengan EY. Karena tadi kita misalkan Y-nya ini sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kita tinggal kalikan 0 dikali 0,2, ditambah 1 dikali 0,5, ditambah 4 dikali 0,3 sama dengan 1,7. Nah, teman-teman di sini perlu memperhatikan, kalau kuadratnya di dalam kurung, kita menghitungnya seperti ini ya. Sedangkan kalau kuadratnya di luar kurung, maka kita menghitungnya nih yang sebelah sini, EX pangkat 2 sama dengan, kita kalikan dulu, baru dikuadratkan. Nah, kalau EX kuadratnya di dalam kurung, kita kuadratkan si nilai X-nya, baru dikalikan. Nah, itu bedanya. Ini pasti hasilnya akan berbeda. Kalau kita kuadratkan si X-nya dulu, nah itu hasilnya 1,7. Tapi kalau kita kalikan dulu, baru dikuadratkan, itu hasilnya 1,21. Jadi EX kuadrat ini kuadrat di dalam kurung tidak sama dengan EX kuadrat dengan kuadrat yang di luar kurung. Nah, 1,7 tidak sama dengan 1,21. Nah, kemudian untuk distribusi seragam 0,1. Nah, ini yang ditanyakan adalah EX pangkat 3 ya. Nah, berarti kita tinggal hitung aja pakai integral. EX pangkat 3 sama dengan integral 0 sampai 1. Oh, sebentar, ini belum sampai sini ya. Kita masih ke contoh. Oh ya, ini kita misalkan lagi. Misalkan X pangkat 3 ini sama dengan Y. Maka kita harus mencari distribusi Y-nya dulu. Nah, berarti untuk 0 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan 1, FYA sama dengan PY kurang dari sama dengan A. Nah, di sini kan X pangkat 3 yang kita tanyakan. PX pangkat 3 kurang dari sama dengan A. Sama dengan PX kurang dari sama dengan A pangkat 1/3 sama dengan A pangkat 1/3. Nah, kemudian di sini kesamaan terakhir berlaku karena X berdistribusi seragam dalam 0,1. Nah, kemudian kita diferensialkan A pangkat 1/3-nya, berarti sama dengan 1/3 A pangkat min 2/3. Nah, ini merupakan fungsi densitas dari si Y-nya, dari fungsi Y-nya. Kemudian kita baru mencari EX pangkat 3-nya. EX pangkat 3 sama dengan EY. Nah, kita kan tadi sudah punya fungsi Y-nya. Nah, berarti integral min hingga sampai hingga A, FY dikali A, DA. Nah, kita tadi udah punya si batasnya, karena ini berdistribusi seragam, berarti batasnya 0 sampai 1. A dikali FY-nya 1/3 dikali A, pangkat min 2/3. Nah, kita tinggal hitung integralnya, hasilnya sama dengan 1/4. Nah, kemudian kita punya lagi misalkan, nah di sini proposisinya, ini menggunakan law of the unconscious statistician. Nah, ini untuk menghitung distribusi GX. Nah, ini GX di sini, misalkan kalau tadi kan kita punyanya X doang ya, X atau Y. Nah, kalau kita punya GX, berarti yang kita hitung juga GX-nya. Nah, berarti kan tinggal GX dikali EX, X. Kemudian untuk variabel ini, untuk variabel acak diskrit. Nah, kalau untuk variabel acak kontinu, nah sama. Kita menggunakan integral lagi, integral, nah minta hingga sampai hingga GX dikali Fx dx. Nah, ini kita tergantung aja, tergantung yang ditanyakannya, misalkan yang diketahuinya GX atau yang diketahuinya X kuadrat atau X pangkat 3, itu sama aja. Untuk menghitung harga harapan, kita hitungnya, nah rumusnya sama. Misalkan, nah untuk kasus P0 sama dengan 0,2, P1 sama dengan 0,5, P2 sama dengan 0,3, maka EX kuadratnya, tadi kita sudah hitung ya, sama dengan 1,7. Nah, untuk kasus X berdistribusi seragam dalam 0,1, misalkan
EX pangkat 3. Ini kalau kita hitung langsung. Jadi kita tidak memisalkan si X-nya sama dengan Y. Kita turunkan dulu distribusi kumulatifnya dulu apa, diferensial. Nah, ini kalau kita langsung. Kalau kita langsung, EX pangkat 3 sama dengan integral 0 sampai 1, X pangkat 3 dx. Nah, berarti kan ini kita tinggal hitung aja integralnya sama dengan X pangkat 4 per 4. Batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini sama dengan 1 per 4. Nah, di sini akibat dari proposisi di atas adalah sebagai berikut. Maka, bila A dan B konstan, maka E dikali AX plus B sama dengan A dikali EX ditambah B. Nah, ini hanya sebagai akibat ya. Nah, ini untuk bukti-buktinya. Bisa teman-teman baca nanti ya. Nah, kemudian, nah ini apabila EX juga dikenal sebagai min atau momen pertama dari X. Nah, ini untuk pernyataan min atau momen pertama, ini nanti kita akan lanjut ke modul 5 ya, tentang fungsi pembangkit momen. Nah, jadi teman-teman di sini diharapkan memahami, tapi saya tidak membebani teman-teman untuk memahami seluruh isi modul. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman hanya perlu mengingat hasil akhirnya dari si harga harapan tadi. Untuk variabel acak random yang pertama, itu yang KB pertama, itu sudah mesti harus bisa. Nah, kemudian ini apabila kita menyatakannya si harga harapannya ini sebagai momen ke N. Nah, berarti kan di sini EX pangkat N sama dengan sigma X pangkat N, PXX. Ini bila X-nya kasus diskrit. Ini kita hanya mengganti N-nya aja. Ini untuk menyatakan si momen. Nah, untuk kasus kontinu pun sama. Integral min tahingga sampai tahingga X pangkat N, Fx, X, dx bila X kontinu. Nah, kemudian kita lanjut ke variansi. Apabila kita sudah berbicara tentang harga harapan atau min atau rata-rata, itu sudah pasti lanjutannya adalah variansi. Nah, untuk variansi ini, untuk variabel acak random, kita punya rumusnya E dikali X dikurangi EX kuadrat. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, yang mana harga harapannya dulu, terus yang mana kuadratnya dulu. Misalkan, untuk X berdistribusi normal, nah ini untuk X berdistribusi normal, itu varian X-nya itu sama dengan sigma kuadrat. Tadi kan untuk X berdistribusi normal itu punya harga harapannya sama dengan mu. Nah, berarti untuk varian X-nya kita punya sigma kuadratnya. Nah, kemudian, nah ini kalau kita misalkan X variabel acak kontinu dengan densitas F dan EX sama dengan mu, EX sama dengan mu ini harga harapan dari si variabel acak random si normal. Nah, berarti kalau kita hitung varian X-nya berarti EX dikurangi mu kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi 2 mu X tambah mu kuadrat. Nah, ini hasilnya akan mendapatkan varian X-nya yaitu sama dengan mu kuadrat. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan ini. Nah, kalau kita uraikan, varian X ini sama dengan EX pangkat 2, pangkat 2-nya yang di dalam kurung dulu, kemudian dikurangi EX kuadrat, kuadratnya yang di luar kurung. Nah, misalkan kita punya contoh di sini. Nah, hitunglah varian X bila X menyatakan hasil pelemparan dadu seimbang. Nah, tadi dari contoh yang di atas, nah kita udah hitung nih, hasil pelemparan dadu seimbang. Nah, di sini kita punya EX-nya sama dengan 7/2. Nah, berarti kan di sini kita punya EX-nya di sini sama dengan 7/2. Kemudian kita hitung EX kuadrat yang di dalam kurung. Nah, berarti kita kuadratkan si X-nya. Nah, si X-nya kan berarti sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1/6 ditambah 2 kuadrat dikali 1/6 sampai ditambah 6 kuadrat dikali 1/6. Ini sama dengan 91/6. Maka varian X-nya yaitu sama dengan EX kuadratnya di sini sama dengan 91/6 dikurangi harga harapannya ini, EX-nya sama dengan 7/2, nah dikuadratkan. Ini harus hati-hati ya kalau mengerjakan ini harus bisa membedakan. Yang mana kuadrat yang di dalam kurung dan yang mana kuadrat yang di luar kurung. Berarti kan ini 91/6 dulu dikurangi EX-nya harga harapan 7/2 kuadrat sama dengan 32/12. Nah, lanjut ya. Kita ke distribusi variabel acak gabungan. Nah, gabungan di sini berarti kita punya dua variabel, yaitu X dan Y. Kalau tadi kan kita hanya berbicara satu variabel acak ya. Nah, di sini untuk variabel acak
gabungan X dan Y itu sama saja seperti variabel acak biasa atau satu variabel tadi. Nah, biasanya ini juga ada di soal. Nah, untuk fungsi distribusi peluang kumulatif gabungan X dan Y-nya, nah di sini kita punya fungsi distribusi kumulatifnya FAB sama dengan PX kurang dari sama dengan A, dan Y kurang dari sama dengan B. Nah, untuk batasnya dari min ta hingga kurang dari A, dan B kurang dari ta hingga. Nah, di sini untuk distribusi gabungan dari X dan Y-nya, nah Fxa sama dengan Px kurang dari sama dengan A, atau Px kurang dari sama dengan A, dan Y kurang dari sama dengan ta hingga. Sehingga F sama dengan A kurang A ta hingga. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatifnya sama FYB sama dengan PY kurang dari sama dengan B, sama dengan F ta hingga B. Nah, ini untuk variabel random discrete, fungsi massa peluang gabungannya, nah ini PX, Y sama dengan PX sama dengan X, Y sama dengan Y. Jadi kita hitung satu-satu nanti. Nah, X yang pertamanya berapa, Y yang pertamanya berapa, sampai X sama dengan N, Y sama dengan N. Nah, untuk fungsi massa peluang dari X dapat dinyatakan dengan di bawah ini nih. PX kali X sama dengan sigma Y. Nah, PXY. Nah, untuk kemudian untuk PYI-nya juga sama. Berarti kan sigma Y dikali PXY. Sebenarnya sama saja, hanya ini kita tambahkan satu variabel acak lagi, yaitu variabel acak Y. Nah, kemudian untuk yang kontinu sama juga. Berarti kita mengintegralkannya sebanyak 2 kali. Misalkan kita punya di sini X-nya elemen A dan Y-nya elemen B. Maka integralnya kita 2 kali, himpunan B dan himpunan A, PXY, DX, DY. Nah, kalau tadi kan hanya satu, hanya PX, DX. Nah, sekarang karena ada variabel Y, kita tambahkan jadi PXY, DX, DY. Nah, fungsi di atas kita sebut dengan fungsi kepadatan peluang gabungan. Karena ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, di sini untuk kepadatan peluang dari X bisa didapatkan dari Fxy. Nah, ini kita integralkan sama aja. Integral A, Fxx, dx. Kemudian untuk yang B-nya juga sama. Integral B, Fxy, dy gitu. Nah, kemudian untuk hukum yang tadi, yang sama seperti di atas, itu bila X dan Y variabel random dan G fungsi dari dua variabel random itu, maka PG XY sama dengan, nah berarti kita kalikannya 2 kali juga ini. Sigmanya 2 kali, integralnya pun 2 kali. Nah, ini untuk kasus discrete itu pakai sigma, dan untuk kasus kontinu kita pakai integral. Nah, di sini kita punya GXY dan PXY, karena ada dua variabel acak random yaitu X dan Y. Nah, misalkan kalau kita punya bentar. Ini suka lewat. Nah, misalkan kita punya variabel acak random yaitu GXY, GX ditambah Y. Wah, share screen-nya hilang. Share screen-nya masih ada nggak, teman-teman? Hilang, Kak, hilang. Bentar ya. Udah ada belum? Udah muncul lagi. Udah belum? Udah, Kak. Maaf ya, laptopku udah jadul. Nah, kemudian kita misalkan punya variabel GXY sama dengan X plus Y. Maka dalam kasus kontinu, apabila kita mau menyatakan harga harapan EX plus Y, nah kita bisa menguraikannya menjadi EX ditambah EY. Jadi kita integralkan satu-satu. Nah, untuk variabel X-nya dulu. Nah, untuk variabel Y-nya dulu. Nanti kita baru bisa menjumlahkan. Nah, ini untuk sifat-sifatnya ya, EX plus Y sama dengan EX ditambah EY. Nah, begitupun untuk kasus diskrit. Nah, untuk kasus diskrit, nah ini sama, berlaku juga. Nah, untuk sembarang konstanta A dan B berlaku EAX ditambah BY sama dengan AEX ditambah BEY. Nah, ini sebenarnya sama aja ya, hanya rumus. Nah, kemudian kita punya contoh ya di sini. Nah, ini untuk variabel banyak acak random. Nah, ini berarti kan
A1 sampai AN. Nah, ini kita tinggal keluarkan A1 dikali EX1 ditambah A2 dikali EX2. Nah, untuk contohnya, misalkan di sini hitung harga harapan jumlah yang didapat dari pelemparan 3 dadu seimbang. Nah, berarti kita punya 3 kali pelemparan dan 3 kali harapan. Nah, maka misalkan X menyatakan jumlah yang didapat, maka X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, berarti di sini 3 dadu harga harapannya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Tadi kan kita di awal sudah punya harga harapan dari pelemparan 1 buah dadu seimbang ya, yaitu sama dengan 7/2. Nah, berarti ini kita tinggal kalikan. 7/2, nah dikali 3 kali. Berarti 3 dikali 7/2 sama dengan 21/2. Kemudian untuk contoh selanjutnya, misalkan kita punya variabel acak binomial. Nah, binomial kan tadi parameternya N dan P. Nah, berarti di sini menyatakan jumlah sukses dalam N trial di mana masing-masing trial mempunyai peluang P untuk sukses dan X sama dengan X1 ditambah X2 sampai ditambah Xn. Nah, di sini dengan XI-nya 1. XI sama dengan 1 bila trial ke I sukses. Nah, kemudian XI sama dengan 0 bila trial ke I gagal. Nah, jadi di sini XI itu adalah variabel random Bernoulli yang mempunyai harga harapan EXI. 1 dikali P, P-nya ini untuk sukses, ditambah 0 dikali 1 dikurangi P, ini untuk gagal, sama dengan P. Mungkin kita punya, sudah punya EX di awal itu untuk variabel random Bernoulli itu kan sama dengan P. Sehingga EX untuk EX1 ditambah EX2 ditambah EX sampai N sama dengan N dikali P. Nah, kemudian nah, ini contoh lagi. Pada suatu pesta N, laki-laki melempar topinya ke tengah ruangan. Topi-topi tersebut dicampur dan setiap orang mengambil satu secara acak. Tentukan harga harapan dari jumlah orang yang menemukan topinya sendiri. Nah, kita misalkan lagi X menyatakan jumlah orang yang menemukan topinya sendiri. Berarti kan di sini ada X1 orang, X orang ke 1 sampai X orang ke N. Nah, di sini dengan X-nya sama dengan 1 bila orang ke I menemukan topinya sendiri dan XI sama dengan 0 untuk X yang lain. Nah, karena orang ke I mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan salah satu dari N topi tersebut, maka PXI sama dengan 1, sama dengan P orang ke I memilih topinya sendiri. Nah, sama dengan 1 per N. Nah, kemudian dan EXI sama dengan 1 dikali PXI sama dengan 1 ditambah 0 dikali PXI sama dengan 0, sama dengan 1 per N. Nah, di sini berarti akibatnya EX sama dengan EX1 ditambah EX2 ditambah EXN sama dengan 1 per N dikali N. N itu banyaknya jumlah orang yang menemukan topinya sendiri. Nah, ini berarti sama dengan 1. Nah, ini artinya tidak peduli berapa banyaknya orang dalam suatu pesta. Secara rata-rata terdapat 1 orang yang akan memilih topinya sendiri. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke variabel acak independen. Tadi kan gabungan. Nah, untuk independen ini kita memisahkan setiap variabel atau dia bebas secara sendiri-sendiri. Nah, ini untuk kasus diskrit, PXY sama dengan PXX dikali PYY. Kemudian untuk kasus kontinu, FXY sama dengan FXX dikali FYY. Jadi kita hitung sendiri-sendiri, tapi nanti nah dia akan menjadi satu seperti gabungan tadi, fungsi massa peluang gabungannya. Nah, di sini fungsi massa peluang gabungan dari PXY-nya itu. Nah, di sini kita pisahkan sigma X kurang dari sama dengan B, PYY, kali sigma X kurang dari sama dengan A, PXX, atau sama dengan B, dikali PX kurang dari sama dengan A, itu akan sama dengan PX kurang dari sama dengan A, dan Y kurang dari sama dengan B. Nah, dengan demikian terbukti X dan Y independen. Kemudian, nah, bila X dan Y independen, maka untuk sembarang fungsi G dan H, misalkan kita punya fungsi G dan fungsi H. Nah, di sini G-nya untuk variabel acak X dan H-nya untuk variabel acak Y. Maka di sini kita dapat memisahkannya, yaitu EGX dikali EHY. Jadi EGX dikali EHY itu sama dengan EGX dikali HY. Ini sebenarnya sama seperti sifat-sifat komutatif, asosiatif seperti itu ya. Nah, misalkan kita punya X dan Y kontinu gabungan, maka EGX dikali HY, berarti kalau kita kontinu, kita kerjakan pakai integral, itu akan menghasilkan sama dengan EHY dikali EGX. Nah, ini sama dengan proposisi 422 ini.
kemudian kovarian. Nah, untuk kovarian ini biasanya jarang sih ditanyakan. Nah, kemudian kovariansi dari dua variabel random X dan Y dinyatakan dengan kovarian X, Y. Nah, kovarian XY itu sama dengan EXY dikurangi EX dikurangi, EXY dikurangi EX dikali EY. Nah, bila X dan Y independen, maka dengan menggunakan proposisi tadi, EXY sama dengan EX dikali EY, dan akibatnya kovarian XY sama dengan 0. Nah, di sini masih membahas kovarian ya. Ini sebenarnya tinggal dibaca aja sih rumusnya, tapi jarang dipakai. Nah, ini untuk misalkan kita punya variabel acak X ditambah Y. Nah, berarti untuk variabel acak X ditambah Y, nah, di sini kita punya varian X plus Y. Berarti dapat diuraikan menjadi varian X ditambah varian Y ditambah 2 kovarian XY. Nah, ini bila X dan Y independen, maka persamaan tadi menjadi varian X plus Y sama dengan varian X ditambah varian Y. Nah, kemudian kita punya contoh, misalkan X mempunyai distribusi binomial dengan parameter N dan P. Tentukanlah variansinya. Nah, untuk variansi variabel acak Bernoulli, berarti kita punya parameter N dan P ya. Di sini berarti kan XI-nya sama dengan 1 bila trial I ke I sukses. Kemudian XI sama dengan 0 untuk X yang lain. Nah, akibatnya varian X sama dengan varian X1 ditambah sampai varian Xn. Nah, tetapi varian XI di sini itu sama dengan P dikurangi P kuadrat. Nah, jadi varian X-nya sama dengan NP dikali 1 dikurangi P. Nah, misalkan di sini kita punya fungsi kepadatan peluang G. Misalkan fxy dikali A menyatakan fungsi distribusi dari X plus Y. Nah, di sini fungsi distribusinya fx plus Y sama dengan px plus Y kurang dari sama dengan A. Karena tadi berbicara tentang fungsi kepadatan peluang, berarti ini adalah variabel acak diskrit. Nah, ini akan menghasilkan integral min hingga sampai hingga fx A dikurangi Y dikali GY DY. Nah, kemudian ini konvolusi densitas Fx dan Fy. Nah, ini konvolusi ini bila fungsi kepadatan peluang Fx plus Y dikali A dari X plus Y yaitu sama dengan integral min hingga Fa dikurangi Y dikali GY DY. Nah, itu merupakan merupakan konvolusi dari densitas Fx dan Fy. Densitas ini atau kepadatan ya, kepadatan peluang untuk sebutan fungsi si variabel acak kontinu. Nah, misalkan di sini kita punya variabel acak independen X dan Y, masing-masing berdistribusi seragam dalam 0,1 dalam interval 0,1. Tentukanlah fungsi kepadatan peluang dari X plus Y. Nah, di sini kan berarti kita punya dua variabel acak gabungan ya, yaitu X dan Y yang independen. Misalkan di sini kita punya FA sama dengan GA. Nah, sama dengan 1 untuk 0 kurang dari A kurang dari 1, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, dari persamaan yang tadi, kita punya fx plus y dikali A sama dengan integral 0 sampai 1, f dikali A dikurangi y dy. Nah, ini untuk 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini bentuk ini kita menghasilkan integral 0 sampai A dy sama dengan A. Untuk 1 kurang dari A kurang dari 2, nah berarti kita punya integral A dikurangi 1 sampai 1 dy sama dengan 2 dikurangi A. Sehingga di sini fungsi distribusi kumulatifnya kita punya fx plus y dikali A sama dengan A. Untuk 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 1. Kemudian fx plus y untuk A sama dengan 2 dikurangi A, yaitu 1 kurang dari A kurang dari 2. Nah, untuk fx plus y dikali A sama dengan 0, yaitu untuk X yang lainnya. Nah, untuk kasus diskritnya, nah ini sebenarnya jangan dipakai juga sih untuk densitas konsolusi ini. Nah, di sini kita punya bila X dan Y variabel acak independen dengan masing-masing berdistribusi Poisson dengan min masing-masing lambda 1 dan lambda 2. Tentukanlah distribusi dari X plus Y. Nah, ini kita pakai sigmanya yang pertama, si variabel random acak tadi. Nah, ini kan untuk Px sama dengan K. Misalkan K-nya di sini adalah si variabel acaknya si X. Kemudian untuk Y-nya yaitu N dikurangi K. Nah, ini kita tinggal memasukkan ke rumus. Ini akan menghasilkan E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 per N faktorial dikali lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat N. Nah, dengan kata lain,
X1 ditambah X2 mempunyai distribusi Poisson dengan min lambda 1 ditambah lambda 2. Tadi kan di awal udah diketahui untuk distribusi Poisson itu minnya sama dengan lambda. Nah, di sini kalau teman-teman bingung terlalu banyak rumusnya, nah di sini saya coba rangkum ya. Untuk beberapa di sini tabel variabel random acak. Nih, untuk distribusi peluang diskrit. Nah, di sini kan kita punya beberapa distribusi peluangnya atau variabel acaknya. Itu binomial, Poisson, geometrik. Nah, untuk yang pertama itu Bernoulli ya tadi. Nah, di sini yang binomial itu parameternya NP. Nah, untuk fungsi massa peluangnya, nah ini Nx, P pangkat X, 1 dikurangi P, pangkat N dikurangi X. Jadi kalau di soal sudah diketahui N dan P-nya, kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, untuk min atau harga harapannya yaitu sama dengan NP, dan variansinya sama dengan NP dikali 1 dikurangi P. Kemudian untuk Poisson juga sama, di sini saya sudah rangkum untuk fungsi massa peluangnya apa. Nah, minnya juga lambda, variansinya lambda. Untuk geometrik dengan parameter P, nah ini kita punya fungsi massa peluangnya. P dikali 1 dikurangi P pangkat X min 1. Untuk X 1, 2 sampai berapa, X-nya sampai N. Nah, kita punya minnya sama dengan 1 per P. Dan variansinya sama dengan 1 dikurangi P per P kuadrat. Jadi kalau teman-teman tadi kebanyakan rumus, kebanyakan halaman, nah bisa merangkum di sini. Jadi kita nggak perlu bingung, susah sendiri, cari rumus di halaman berapa. Nah, kita rangkum aja, jadi begini. Jadi dibuat tabel. Nah, untuk distribusi peluang kontinu, nah di sini ada fungsi variabel acak randomnya seragam dalam AB atau dalam interval AB. Nah, AB di sini biasanya tadi kita pakai 0, 1 ya. Nah, di sini kita misalkan pakai variabel AB. Nah, untuk fungsi kepadatan peluangnya, di sini kita punya F per B dikurangi A. Untuk A kurang dari X kurang dari B. Nah, untuk min-nya atau harga harapannya itu sama dengan A ditambah B dibagi 2, dan variansinya itu B dikurangi A kuadrat per 12. Nah, kemudian untuk distribusi peluang kontinunya, di sini kita punya distribusi eksponensial. Nah, parameternya sama dengan lambda juga. Nah, di sini kita punya fungsi kepadatan peluangnya, Fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X. Harga harapannya sama dengan 1 per lambda, variansinya sama dengan 1 per lambda kuadrat. Jangan nanya lagi, Kak itu gimana dapat minnya A plus B per 2? Tadi kan di atas udah dijelasin rumusnya. Nah, ini saya merangkumnya supaya teman-teman nggak bingung, kebanyakan rumus. Nah, yang pokok kita ingat itu termasuk ke diskrit apa kontinu. Nah, kemudian parameternya apa? Kemudian dia masuknya fungsi massa peluang atau kepadatan peluang. Nah, kemudian harga harapan atau min-nya apa? Variansinya juga apa? Jadi nggak perlu ngapalin rumusnya. Tapi kita hafalin intinya saja, harga harapannya apa, variasinya juga apa. Nah, untuk yang terakhir di sini untuk distribusi peluang kontinu, nah parameternya kan tadi mu sama sigma kuadrat. Nah, ini fx-nya, fungsi kepadatan peluangnya. Kemudian harga harapan atau min-nya sama dengan mu, dan variasinya sama dengan sigma kuadrat. Kita lanjut aja ya ke soal lumayan capek ini. Nah, di sini kita bahas, waktunya masih ada kan ya, masih 6 menit. Kita bahas tes formatif 42 halaman 445 nomor 1 sampai 4. Yang pertama, bila X variabel acak dengan fungsi massa peluang, P1 sama dengan 1 per 2, P2 sama dengan 1 per 3, P4 sama dengan 1 per 6, maka EX-nya adalah, nah sini, EX-nya yaitu kita tinggal kalikan aja. Ini kan diskrit ya, nah berarti X dikali P kali PX-nya 1 per 2. Nah, di sini 1 dikali 1 per 2, ditambah 2 dikali 1 per 3, tambah 4 dikali 1 per 6, sama dengan 11 per 6. Nah, ini nomor 2 juga gampang nih. Nomor 2 kan ditanyakan, bila X mempunyai distribusi seragam dalam 1, 3. Nah, tadi kan distribusi seragam itu kan selang atau intervalnya kan A, B. Nah, berarti kita misalkan di sini A, B. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya, rumus si harga harapan atau EX-nya. Rumusnya kan tadi beta ditambah alfa sama dengan beta ditambah alfa per 2, sama dengan kita tinggal masukkan 3 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 2. Nah, berarti soalnya itu diketahui parameternya. Jadi kita nggak perlu ngapalin rumus harga harapan dari si variabel acak seragam. Nah, itu kan panjang banget, tapi kita hanya perlu tahu harga harapan itu intinya apa rumusnya ini gitu. Kemudian untuk soal nomor 3, ini nomor 3
Saya sih nggak jawab, itu ya, sesuai apa namanya, modul. Varian X. Nah, ini varian X dari, soal nomor 2. Nah, berarti kan kita harus mencari, ininya dulu ya, EX kuadratnya dulu. Nah, EX kuadratnya berarti batasnya dari integral, dari 1 sampai 3, batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nah, X kuadrat dx sama dengan 1/3 X pangkat 3. Dari batasnya 1 sampai 3. Nah, kita punya 26/3 untuk, ininya, EX-nya, EX kuadratnya. Kemudian varian X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX kuadrat sama dengan 26/3 dikurangi 4 sama dengan 14/3. Sebentar, ini benar nggak ya? Teman-teman ada udah ngerjain belum? Nomor 3 ini. 4 dari mana, Kak? Mau tanya, Kak, 4 Iya, dari ini mana, 4-nya Kak? dari mana ya? Oh, ini EX kuadrat. Ini kan 2. 2 kuadrat kan sama dengan 4. Nah, yang ini kan dari soal nomor 2 kan, ini EX harga harapannya kan sama dengan 2, dikuadratkan jadi 4. Jadi 26 ini kita samakan penyebutnya, 26 dikurangi 12/3 sama dengan 14/3. Bener nggak? Tapi nggak ada jawabannya. Itu fungsinya dari mana, Kak? Yang integral dari 1 sampai 3 X kuadrat dx dari mana itu? X kuadratnya dari mana? Iya ya, kenapa saya pakai X? Oh, ini karena ini kan X kuadrat, EX kuadrat. Nah, yang ini. Kita kan mencari Oh, X kirain itu kuadratnya. lambangnya atau rumus gitu. Jadi kalau kita nyari sininya X pangkat 3, berarti integralnya juga X pangkat 3 dx gitu. Ini kan kita mau mencari variannya ya. Nah, varian di sini kan alfa betanya sudah diketahui atau bawahnya. Di sini yang kita cari EX kuadratnya. Berarti integralnya integral 1 sampai 3 X kuadrat. Ini jawabannya 14/3. Ada yang udah ngerjain belum yang modul ini? Belum. Nah, ini juga sama nih yang nomor 4. Pusing. Diketahui X. Kenapa? Pusing. Mulai modul ke sini lumayan pusing. Lanjut ya, nomor 4 terakhir, satu lagi. Diketahui X mempunyai densitas. Nah, di sini fungsinya Fx sama dengan 1/3 E pangkat min X per 3 untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu E2X. Nah, kalau gitu kita cari dulu ya EX-nya. X-nya itu harga harapannya. Nah, di sini kalau X lebih besar dari sama dengan 0, berarti itu, integralnya integral dari 0 sampai tak hingga. Karena di sini kan batasnya tidak jelas nih. Misalkan kalau yang ini kan batasnya jelas, dari 1 sampai 3. Kalau ini kan X lebih besar dari 0. Berarti kita hitungnya dari 0 sampai tak hingga. Nah, X dikali Fx, karena di sininya X kali Fx. Fx-nya berapa? Fx-nya itu sama dengan 1/3 E pangkat min X per 3. Nah, ini EX-nya ini. Nah, kita lihat lagi ke rumus harga harapan dari variabel acak kontinu. Kan integral min tak hingga sampai tak hingga X Fx dx. Nah, di sini min tak hingganya itu kita punya 0 sampai tak berhingga. Nah, ini kita tinggal hitung integralnya. Ini saya pakai integralnya pakai yang UDV ya. Kita misalkan U-nya sama dengan 1/3 X. Ini pasti pusing lagi nih bagian integral. Makanya di sini saya harap teman-teman di sini udah ngerti ya tentang integral. Jadi nanti pas ngitungnya itu nggak bingung. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman udah belajar ya tentang integral dari pas SMA ataupun ada yang ambil kalkulus 2 itu udah belajar tentang integral. Nah, ini setelah saya hitung integralnya itu dapat 3 EX-nya. Ini kan baru EX, baru si harga harapan dari EX. Nah, yang ditanyakannya itu adalah E2X. Nah, E2X berarti kita tinggal kalikan dengan 2. Nah, 2 dikali EX. Nah, sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Udah pas jam 9, ada yang bertanyakan? Apa udah pusing? Mau lanjut di grup? Nanti di grup Yang saya penting, kasih. Kak, jangan lupa ya pembahasannya, Kak, ya. Dikirim. Ya, pembahasan boleh. ini, Kak. Yang 2 modul itu, Kak. Ya, Dikirim aja, Kak, di grup, Kak. Sama satu lagi saya nanti punya beberapa soal yang udah dibahas. Biasanya soal-soal itu keluar pas diskusi, tugas, ataupun ujian nanti. Nah, jadi nanti teman-teman boleh belajar dari sana ya. Kalau ada yang bingung, Kak ini dapatnya dari mana? Boleh nanti nanya di grup.
Teman-teman juga boleh nyari-nyari soal ya di internet gitu tentang soal-soal fungsi kepadatan peluang. Nah, di sini fungsi kepadatan peluang nanti pas modul selanjutnya atau fungsi gabungan yang tadi, yang X dan Y itu biasanya ada juga tuh yang ditanyakan. Sepertinya sudah mabok dan bingung, pusing. Apa kita sudahi saja ya? Ini Kita kalau lanjut di di grup nanti ya. materinya tentang apa ya Kak? Kalau misalnya searching. Kalau searching di internet nanti materinya tentang Nah, apa? ini kita tentang fungsi kepadatan peluang. Kepadatan peluang ya. Heeh. Tadi kan fungsi kepadatan peluang itu tentang kontinu. Nah, si kontinu ini sering banget ditanyakan. Kalau discrete kan itu gampang ya, tinggal sigma, tinggal tambah. Kalau integral ini, kalau yang kepadatan peluang ini kan kita pakai integral. Nah, jadi makanya tadi saya katakan di sini teman-teman harus banyak-banyak latihan tentang soal integral. Jadi pas menghitung ini rumusnya si variabel acak kontinu, nah nggak bingung, ini ngitung integralnya aja nggak bisa, terus gimana dong nanti? Dapat hasilnya gimana gitu. Teman-teman di sini banyak kan udah semester berapa ya? Udah pada belajar integral kan? Apa belum? Udah Kak, udah. 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 Heeh. Udah. Kalau udah alhamdulillah tinggal dimatengin aja ngitung integralnya. Karena pasti yang sering ditanyakan itu tentang si kontinu ini, tentang fungsi kepadatan peluang. Kalau tadi yang discrete kan tentang fungsi massa peluang. Nah, itu bedanya. Kalau yang kontinu itu kepadatan atau densitas, biasanya yang ditanyakannya itu. Nah, itu saya udah share di grup ya beberapa soal variansi acak random. Nah, nanti teman-teman bisa ngerjain itu, bisa belajar dari sana. Nah, sebenarnya kan model-model soal seperti itu aja. Nah, mungkin sampai sini ya, kita tutup aja ya. Saya sendiri udah Terima lumayan kasih Kak. Iya. Terima Sama-sama. kasih. Ya. Oke, saya tutup aja ya. Nanti kita lanjut di grup aja kalau masih bingung dan banyak pertanyaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDF-nya di-share Kak. Ya, oke. Izin deh. Boleh live teman-teman.